Sudah geser belum sih Rames ini, Bang Rames Saya ini? udah geser, saya udah geser. Udah nggak ada cahaya lagi. Nah, udah kan? Nah, ya gitu. Enak mata kalau kalaunya Ya. nggak ada cahaya, Bang. Tapi ini saya Eh, pegang sampai capek ini kalau kayak gini. mau kayak gimana lagi udah? Iya. Kira-kira apa yang Anda mau diskusikan? Kalau saya ini bawa temen nih, ini malam Ya. hari ini bintang tamu Eh, saya, teman saya dari Mualaf beliau. ya. Kemarin kan kita bahas tentang apa? Tentang malaikat tidak punya keinginan, ya kan? Tidak punya nafsu atau syahwat. Nah, saya sebelum masuk ke sana, Pak Ustadz, saya ingin menyelesaikan tentang eh, Nabi Yunus. Nah, Pak Ustadz mengatakan bahwa saya sudah cari. Pak Ustadz mengatakan bahwa itu didapatnya dari sejarah. Nah, setahu saya yang meyakini sejarah kisah tentang Yunus itu orang Yahudi dan Kristen. Nah, mungkin itu setahu saya ya. Nah, Ustadz mungkin bisa tolong tunjukkan kepada saya sejarah mana selain Yahudi dan Kristen itu yang bisa didapati oleh mereka. Kau Gitu. pikir Yunus itu di Islam nggak diakui? Diakui Nabi Yunus Iya, itu. saya tahu kan ada tiga Ya kan, ada sama. tiga. Nah, Kami tadi Islam juga mengakui ya, Nabi Yunus. ya, Pak Ustadz kan mengatakan bahwa sejarah itu didapatnya dari sejarah. Karena di Hmm. Al-Quran Pak Ustadz bilang tidak menuliskan, tapi didapatnya dari sejarah. Nah, Pak Ustadz, pertanyaan saya, dari sejarah mana selain Yahudi atau Kristen? Ada nggak Ya, dari sejarah yang lain? literasi sebelum Islam datang kan ada Nabi Yunus. Iya, Kan gitu. berarti dapatnya dari Yahudi dan Kristen. Ya kami pun mengakui dia seorang nabi. Kenapa? Nggak, maksudnya eh, yang Pak Ustadz rujuk kepada sejarah itu adalah dari Yahudi dan Kristen atau tidak? Iya. Oh, siap, siap. Nah, itu kan sudah kita ketahui ya, itu poinnya yaitu Eh, sejarahnya ada Yahudi dan Kristen. Nah, saudara, tentang kemarin saya sama Ustadz Wafi kita sempat membahas tentang eh, keinginan syahwat, Pak Ustadz. Nah, dalam An-Naba 3, eh, apakah itu hanya Anaba. sebuah surah An-Naba? Ya, Apanya? Anaba. apakah ya apakah itu Eh, hanya sebuah perumpamaan atau memang demikian, Pak Ustadz? Wakawaki ba'at Sroba itu bukan perumpamaan. Memang demikian. Tentang Gitu. eh, obat itu bukan Nggak ada perumpamaan. masalah. Anaba 33 apa Rambo Bukan. 3 sini? Oten ini nanya juga salah dalil dia. Nanya pun nggak tahu apa modelnya. Tentang Lima, ini, lima tiga apa tiga tiga itu? Mbak Natali. 33 itu. Eh, Wakawaki ba'at Sroba kan? tentang apa? Tentang gadis-gadis sebaya itu loh, Pak Ustadz. Ya gadis-gadis sebaya, namanya muda, terus mereka Hmm. montok. Ya jelas Ya, nggak masalah. Terus enggak, maksudnya nggak ada itu kosakata vulgar juga di situ. apakah itu sebuah perumpamaan atau tidak, Pak Ustadz? Nggak, bukan perumpamaan, itu Oh, bukan. asli isi surga gitu. Oh, Allah mengisi surga dengan kenikmatan gitu, Bang. Loh, kemana dia? Aku izin masuk dulu dong kalau bahas ini nih. Iya, sebentar. silakan, Mbak. Bang Sama Rames, Mbak Natal itu. on cam, on cam ya. Nah, Hmm. kalau yang tadi di surat An-Naba ayat 33, itu kan udah jelas tuh. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya memang kalau gadis, ini kenapa lagi dia ngopi? Nah, kalau memang gadis-gadis sebaya, remaja itu kan pasti kalau kita lihat remaja itu kan memang mereka masih kenceng-kencengnya ya kan, cantik-cantiknya ya kan. Nah, itu sebenarnya nggak masalah dan bahkan di Al-Qur'an pun
itu nggak ada bahasa-bahasa narasi-narasi yang apa yang menggelegar, iya yang vulgar, itu nggak ada. Nggak Gitu ada. loh. Jadi kayak misalnya Bang Rames ini mau lebih spesifik itu mau ke yang mana sih maksudnya? Yang dibilang itu maksudnya Nah, perumpamaan atau nyata tuh maksudnya yang mana? Yang dada montok atau apa? ya kan tentang gadis-gadis sebaya itu kan berarti di surga diberikan gadis-gadis sebaya atau bagaimana Pak Ustadz? Izin aku masuk dulu ya Ustadz ya. Iya, silakan sama Mbak Natalia tuh. Iya, jadi kalau Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran ada gadis-gadis remaja yang sebaya, ya memang itu yang disediakan, nggak masalah gitu loh. Iya, kan disediakan Iya, gadis-gadis yang remaja nggak masalah. Ya, Nah, justru akan semakin aneh. saudara. Sebentar dulu dong. Justru akan semakin aneh ya, Bang Rames ya. Kalau di surga itu ternyata Tuhan menyediakan itu yang duluan masuk itu pesendal gitu loh. Nah, kan di Matius 21:31 Yesus berkata apa? Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal yang akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Tuhan. Itu kan? Nah, terus kalaupun tentang yang tadi kamu bilang, ini maksudnya apa? Kalaupun dada montok itu sebenarnya atau kiasan atau sebenarnya atau gimana gitu kan? Kalau itu kan hanya tafsiran dari perkataan manusia, bukan narasi yang disebutkan dari firman Allah, bukan. Tapi kalau narasi yang difirmankan Allah nggak ada kata-kata tentang dada montok, itu hanya persepsi orang-orang sendiri yang menafsirkan, karena memang yang namanya remaja kan pasti kan bentuk remaja itu kan pasti kan kayak gitulah, molek ya kan, awal ya gitu. kan, betul. Nah pasti itu secara otomatis, dan itu jadinya hanya berdasarkan perkataan manusia yang menafsirkan. Tapi heran kalau di Bible Anda itu malah Tuhan Anda itu malah jelas-jelas terang-terangan mengatakan di dalam Yehezkiel 16 yang ke-7, di situ ada istri Tuhan berdada montok. Istri Tuhan kok dada montok? Coba Bang Rames baca. Yehezkiel 16 yang ke-7. Mau baca satu perikop pun nggak masalah gitu loh. Malah suka saya kalau baca satu perikop. 16 ya, Mbak? Yes, 16 ya, Mbak? Iya, 16 ke yang 7. 16 ke yang 7. Iya. Ayat ke berapa? Yehezkiel 16 ayat 7. Mau coba baca? kita baca dulu. Perikopnya ngeri juga sih. Dan jadilah Silakan. besar seperti itu tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah Dan jadilah besar sampai seperti- ya, pada betul. masa mudamu. Maka bodadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh. Tetapi engkau Iya. dalam keadaan telanjang bugil. Ya. Coba dilihat perikopnya. Itu siapa? Ya, ini- Tadi saya nggak nafsirin loh ya. Ini menceritakan tentang Yerusalem. Yerusalem Coba. setia. Allah memungut Ya. Yerusalem menjadi istrinya. Istri siapa di situ, Ustaz? Istri Oh, Tuhan. istri Tuhan. Istri Tuhan. Jadi kalau misalnya Bang Rames mempermasalahkan yang namanya dada montok ya kan. Sebentar. Saya baca penuh hikmat, boleh diizinkan ya Ustadz ya, saya baca penuh hikmat. Ya, Itu silakan. datanya nggak usah dibuka panjang-panjang biar nggak kena pembatasan Ustadz. Oke ya, yang penting kan tadi sudah dibuka nih, sudah ditampilkan, bisa di screenshot ya buat teman-teman ya, atau mau langsung di googling boleh juga ya kan. Oke, aku baca ya, Yehezkiel 16 yang ke-7. Perikopnya ya, Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Udah ada dada montok, ada rambut yang tumbuh, dan itu keadaannya telanjang bugil. Ini rambut yang mana lagi yang tumbuh yang diceritakan? Ini firman Tuhannya Bang Rames ya. Kita hargai ini firman Tuhannya ini. Saya sudah bisa jawab. Saya jawab ya. Coba jawab. Iya. Iya. Jadi di sana lah letak kekeliruan saudara. Yerusalem itu bukan perempuan ya, tapi kota. Apakah Tuhan kawin sama kota? Kalimatnya sudah jelas. Yerusalem itu kota. Masa Terus? Tuhan kawin sama kota? Ya kan Tuhanmu yang ngomong, saya kan nggak nafsirin. Saya masih jawab.
Oke, Tadi saudara silakan. ngomong saya diam, ya. Nah, Heeh. itu satu, yaitu tentang kota, bangsa, ya satu Mm. bangsa. Tidak mungkin Tuhan kawin sama bangsa dong. Kecuali di sana dinyatakan perempuan-perempuan Yerusalem. Nah, perempuan. berarti merujuk kepada perempuan. Ya. Perempuan. Tapi Oke, disebut baik. Yerusalem. Berarti itu Mm-mm. kota. Jadi ya. apa? Itu satu. Jadi apa? Yang Jadi apa? kedua, yang kedua. Oh, belum. Tidak mungkin Tuhan kawin sama bangsa dong. Coba dipikir, Oh. itu kalimat bukan kalimat makna sebenarnya, ya. Oke, Itu baik. pertama. Itu yang kedua, saudara membahas tentang perempuan Sundal yang akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Saudara baca itu berbicara tentang apa, saudara? Pada saat itu Yesus sedang memberi perumpamaan tentang dua Perumpamaan. orang anak kepada ahli-ahli kitab, orang-orang Yahudi, saudara. Mm-mm. Ya, sehingga kata itu dikeluarkan. Dia kasih dua perumpamaan. Satu anak dia nakal, bandel. Dia saat Nakal. diperintah, Yang montok, yang nakal. saat dia perintah, loh, Oh, katanya tadi ada yang nakal, kan saya harus paham juga. Tadi kan ada yang montok, yang mana yang nakal, kan ada dua. Ya. Oh ya, bandel ya. Mm-mm. Yang satu, saat ayahnya perintah dia, ya, Mm-mm. dia bilang iya, tapi dia tidak berangkat. Sedangkan yang satunya dia bandel, dia bilang tidak mau, tapi akhirnya dia menyesal dan dia pergi. Berarti sudah pasti yang menuruti ayahnya yang pergi dong, yang awalnya tidak mau tapi mau pergi. Nah, Kok perumpamaan panjang banget itu, sih khotbahnya? Jangan pakai kan saya khotbah dong, jawab, pakai saya tekstual jawab. dong. Gimana? Tekstual dong. kan sesuai ayat yang Anda kasih. Iya, kalau yang sesuai Ya di udah, situ Anda Yesus baca di mengatakan sana ayatnya. sesungguhnya Loh, yang Anda tanggapi Matius Kenapa 21 kalian kan? diskusi model begini? Saya belum bertanya loh. Saya belum masuk kepada poin tadi. Iya, Yang kan tadi tanggapan katanya saya di situ. terhadap Bentar jawaban dulu Anda. dong Belum. Pak Bos. Belum. Au. Iya, gini loh Pak Rames. Tadi kan katanya kenapa sesuai saya data. nggak dibiarin selesai? Kenapa? Enggak, bentar. Kan bilangnya sesuai data. Enggak. Data yang Kenapa tertulis saya nggak? Ya. boleh. Coba Anda. Data yang Anda tertulis di tunjukkan datanya. Matius 21:31 kan? Hmm. Nah, di situ kan tertulisnya sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal. Tidak ada di situ tertulis mantan pesendal. Nggak ada. Jangan ditambah-tambahin dong. Emangnya Kristen mengimani satu ayat itu atau Anda mencomot satu aja ayatnya dari kisah yang sebenarnya? Jadi Kan ada harus jadi kisahnya mantan tuh. dulu ya. Lo kan dibaca tuh semuanya. Baru Ya ada berarti di sana. semuanya nggak ada tulisan mantan pesendal, nggak ada di situ kalau semuanya. Dibaca di situ menceritakan tentang apa. Dan perumpamaan itu diceritakan kepada orang Yahudi pada saat itu. Nah, orang Yahudi ini tidak mau percaya kepada Yesus. Ya. Oke. Jadi kenapa Anda Yesus mengatakan selesai. hal demikian? Nah, sekarang saya masuk kepada poin saya. Tadi saudara bilang, oh itu nanti diberikan gadis-gadis montok sebaya, saudara. Kalau saudara mengikuti diskusi saya dengan Ustadz Wafi, waktu itu ada Ustadz PI, Yusuf PI tadi di situ juga. Di sana dikatakan bahwa sorga yang dahulu, jana yang dahulu dengan jana yang akan datang itu tidak pernah berubah. Jawaban menurut jawaban Ustadz Wafi, dia mengatakan nggak usah jelasin jawaban Ustadz Wafi karena yang ada di Bible Anda aja Anda rubah, apalagi perkataan Ustadz Wafi. Nggak perlu Anda jelaskan di sini. ini ada Data aja. Nggak usah. Ada Ustadz Nggak usah repot-repot. Jangan. Ya udah. Data yang tertulis di Bible-mu aja kamu rubah gitu loh. Apalagi perkataan Berarti hanya manusia. saya mulai yang dari seorang Anda. ustadz. Saya mulai dari Anda ya. Oke, saudara. Malaikat dengan Adam itu di menurut surat Al-Baqarah Malaikat lagi. itu bagaimana? Apakah mereka sama-sama di jannah atau tidak? Saat Sebentar. ada perintah Tuhan kepada Ini, malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Bang Rames, kenapa Dijawab sih Bang dulu, Rames dijawab ini? dulu. Loh, kalau dijawab Dijawab dulu dulu. tadi udah selesai sama Ustadz Yusuf. Kemudian Anda yang membuka tema, Anda nantang maut bawa surat An-Naba ayat 33. Kan tadi itu udah selesai. Kami kan sudah selesai itu. Iya, loh Saudara. kamu kan tadi udah selesai Hanya sama saya Ustadz Yusuf bahas dikit itu. waktu itu. Loh, kan waktu itu ini barusan loh setas semangat rek munggah yo opo sih rek? Setas lo awakmu munggah. Ya opo sih Mas Rames? Karena Anda kan Barusan naik loh. nggak mau kan, jadi kita Enggak, gini. ngulang dari awal. Loh, ngapain ngulang?
Aduh, gimana ya, Bang Rames. Tadi kan Bang Rames kan sudah diskusi sama Ustadz Yusuf masalah yang dulu sama Ustadz Wafi. Kemudian Bang Rames dipersilakan kan bertanya. Ya, buat saudara-saudara yang lagi nonton tadi, oh kelihatan banget jelas ya. Tadi dipersilakan kan dia nanya. Dan dia nanya bawa data di surat An-Naba 33. Ya udah, kita bahas di situ. Kamu nantang maut sendiri bawa surat An-Naba 33. Kok senggol-senggol yang namanya wanita-wanita remaja berdada montok. Ternyata dada montok itu hanyalah tafsiran-tafsiran manusia kalau di Islam. Tapi firman Tuhanmu di dalam Biblemu, Yehezkiel 16:7, Tuhanmu berfirman ada dada montok. Terserah silakan penafsiran Anda, karena Anda yang Kristen, Anda yang berhak menafsirkan, bukan saya. Tapi permasalahannya di sini yang saya bingung ya, kenapa sih Tuhan Anda ini seminim apa sih perbendaharaan kata, kok harus menggunakan pemilihan kata yang ada dada montok, rambut-rambut sudah tumbuh, panjang bugil, ya kan? Jadi gimana ya, Tuhan itu kan pasti maha yang baik-baik gitu. Kenapa sih kok sampai tertulis seperti itu? Dan mengenai yang tadi Anda menafsirkan di dalam Matius 21:31, Anda bilang itu pesendalnya bertobat. Ya sudahlah, saya juga nggak maksa. Silakan kalau penafsiran dari Kristen seperti itu kan. Nah, tapi kamu blunder juga. Kalau di situ harus bertobat dulu. Padahal kalau adanya perumpamaan terus ada arti sesungguhnya, itu berarti sesungguhnya yang dipakai ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau kamu masih membantah arti kata sesungguhnya yang Yesus maksudkan. Tapi kan Anda bilang harus bertobat gitu loh. Nah, kalau bertobat, buat apa juga bertobat? Toh Tuhan Anda sudah mengatakan sendiri di Hosea 4:14. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan sekalipun mereka berzina. Sekalipun menantu-menantumu perempuan mereka bersendal. Sebab mereka mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sendal dan persembahkan korban bersama-sama dengan sendal-sendal bakti. Ada sendal-sendal bakti. Sendal-sendal bakti ya. Iya. Itu saya juga heran ya, kenapa ya? Jadi kalau Anda bilang sendal harus bertobat, gimana ya? Ini kayaknya Matius ini kalau saya lihat, saya flashback ke perjanjian lama, justru Matius ini adalah nubuatan dari perjanjian lama, bisa juga gitu. Di saat perjanjian lama mengatakan Tuhan tidak akan menghukum perempuan bersendal berzina karena mereka juga ada sendal-sendal bakti ya kan. Oke, ternyata itu di dalam Matius Yesus menguatkan lagi gitu loh di perjanjian lama, bahwa memang yang akan mendahului masuk dalam kerajaan Tuhan itu adalah perempuan sendal. Jadi ya saya gimana ya dengan penjelasan Anda sendiri gitu ya, ini terbantahkan dengan Bible Anda. Bahkan pesendal ya, selain reward bisa masuk surga duluan, Tuhan Anda pun juga sudah memberikan kisi-kisi di perjanjian lama. Bahwa apa? Laki-laki di dalam Hosea 3:1 ya. Tuhan bilang apa? Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka berzina, yang suka bersendal. Nah, itu Tuhan Anda yang nyuruh. Bahkan di Hosea 1:2 juga. Tapi nanti pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal. Ngeri kali Tuhan kok suruh ngawinin perempuan sendal gitu loh kan. Ngeri banget kalau kayak gitu. Jadi beda banget dengan yang di Islam ya, beda banget. Silakan. Sudah. Oke. Saudara, di Hosea itu perintah Tuhan kepada Hosea untuk mengambil kembali istrinya, ya, yang sudah selingkuh dari Hosea ya. Nah, di sana merujuk kepada kasih Tuhan, bahwa seburuk apapun manusia, Tuhan tetap mengasihi dia. Ya, nah, oke, tidak masalah. Saudara juga mengatakan, mungkin dari sini kita bisa tahu bahwa saudara ingin membedakan bahwa Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi itu sama ya. Terima kasih untuk hal itu, saudara. Apa? Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi sama? Ya, enggak, saya nggak bilang gitu. Enggak, Tuhan Anda kan banyak, bukan satu. Tuhan Anda kan banyak. Coba. Anda kutip Yesus. Bukan, saya nggak bilang sama. Tuhanmu dengan Tuhan Yahudi nggak sama. Jangan panik. Jangan panik. Nggak panik. Kamu kita saya loh. Yang saya masih jawab. Di mana narasi saya mengatakan Tuhan Kristen sama dengan Yahudi? Ngapain panik? Saya nggak panik. Saya jijik dengar fitnahmu. Berarti Tuhannya itu diteruskan oleh perjanjian baru tertulis, makanya ada kesinambungan kan. Itu perkataan dari mulut Anda. Nubuatan Tuhan di perjanjian lama digenapi oleh Yesus di perjanjian baru. Makanya telinga dipakai. Anda diam dulu,
gimana? Tahu dari tadi kita terus Anda lah ya. ngomong Makanya saya dari diam awal loh. tadi saya udah disclaimer ya. Orang ini jangankan Anda ngomong- perkataan Ustadz Wafi, perkataan saya, perkataan Bible-nya aja diganti. Ya udah lanjut monggo. Anda Silakan ngomong, bantah Bible-nya. Anda ngomong saya diam loh. Gimana Iya, sih silakan, Anda? Masa silakan, saya silakan, jawab, silakan. kok panik gitu? Usah panik, Enggak ada lah, yang panik. santai aja. Ya udah langsung Ya. intinya yang Nah. bermutu. Nah, ternyata Tuhan saya maha kasih, Tuhannya Yahudi maha kasih, ya berarti ada kesamaan. Hah? Dan Tuhannya juga punya kuasa. Ya. Nah, saudara tadi mengatakan bahwa oh itu pembahasan Anda dengan Ustadz Yusuf. Nah, saya naik ke sini untuk membahas itu. Sehingga saudara bilang, oh benar, Ustadz Yusuf juga membenarkan hal itu. Bahwa pada hari nanti, di jana nanti, itu nanti diberikan gadis-gadis montok sebaya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, saudara, di awal pertama saya berdiskusi dengan dia, dengan Ustadz Wafi. Jadi dia kenapa mengatakan, sih? oh, Kok yang panik sama aku? Loh, sebentar. kau loh yang panik sama aku. Surganya, Kau loh, diskusi loh, sama saya aku. masih Kau bahas singgung, lagi yang saya lain. masih Kau ngomong. yang panik sama Saya aku. bertanya Betul? nih, Bang Kau saya yang bertanya, panik sama aku. saya bertanya, katanya surga jananya Bang udah Rames berubah. fokus ke materi dengan Mbak Natalia aja, Katanya ngapain jangan saya iya. ke Ustadz Wafi Yang- gitu. Nah, sekarang yang Mbak panik tuh dia Natalia, loh. Kok Mbak ngobrol sama Natalia, saya malah ngomongin yang lain? Panik Anda banget. jelaskan surga di zaman Adam itu ada syahwat enggak? Ada keinginan enggak? Menurut Al-Baqarah itu. Bang, abang Silakan. kalau abis berak dicebok dulu dong. Gimana sih? Abang tadi udah nantang maut kok bawa surat penambah 33. Begitu kita jalan diskusi, beraknya kemana-mana, suruh aku yang nyiramin. Gile lu, bro. Panik ya? Panik. Salah bawa data, panik. Ya. Salah pilih lawan ya, panik. Kalau yang kemarin udah selesai ya udah. Gak usah panik gitu. Ya, Bang Ramas ya. Masih mau lanjut diskusi sama saya apa nggak mampu? Kalau Anda nggak mampu, Dijawab, silakan dijawab, turun. Kalau Anda nggak mampu, Jawab, silakan saudara. turun. Dijawab, Ya. dijawab. Ya udah, saya jawab ya. Silakan Anda turun. Ya. Enak udah rohani enak kan? Enak dong. Jangan jadi penjajah dong di Komal Muslim ya. Jangan jadi penjajah. Aduh.